what do you think about the resumption of the military attacks against Iran? We see it as a violation of the memorandum. I don't even need to comment too much about this. It's sad because civilian infrastructure is getting damaged both in Iran and in the Arab countries of the Gulf Cooperation Council member states. It's not leading to anything good. And most importantly, it's not bringing the settlement closer. It's closing the door that seemed to be a little bit opened by the memorandum that you've mentioned. Amerika Serikat kembali dihadapkan dengan kenyataan pahit di medan tempur. Jet F-18 seharga $55 juta dikabarkan hangus diserang rudal Iran yang menyasar pangkalan udara di Jordania. Korps Garda Revolusi menunaikan janjinya bahwasannya setiap serangan akan dibalas dengan yang jauh lebih pedih. Rentetan kegagalan Amerika Serikat dalam perang kali ini telah menjatuhkan Donald Trump ke lubang yang paling mendalam. Niat Trump yang ingin memberikan pelajaran ke Republik Islam Iran justru berbuah dengan fakta kekalahan yang menyakitkan. Ini sesuai dengan peribahasa, orang yang angkuh akan menerima balasan setimpal di kemudian hari. Gejolak peperangan yang pecah baru-baru ini telah sampai ke telinga para sekutu Iran. Sergei Lavrov selaku Menteri Luar Negeri Rusia mengecam keras Amerika Serikat yang melakukan penyerangan terhadap Iran. Sementara China menuduh Amerika Serikat sengaja membesarkan konflik ini membawa Timur Tengah ke dalam jurang konflik tak berujung. Dengan turunnya Rusia-China, apakah bisa meredam konflik atau justru semakin memperluas hingga agresi antar sekutu? Apakah Donald Trump memilih penyelesaian di meja diplomasi atau malah berkonfrontasi sampai titik penghabisan? Cetak Gol coba merangkum, AS dalam bahaya, perang lawan Iran semakin meluas menyeret sekutu sebagai berikut. Perang makin berkobar, Iran hancurkan pangkalan jet F-18 AS. Sampai memasuki hari ke-6 perang, Amerika Serikat tidak mengendurkan intensitas serangan ke Iran. Kali ini militer Paman Sam menargetkan fasilitas militer IRGC untuk dihancurkan. CENTCOM mengklaim serangan tersebut ditunjukkan untuk melemahkan kekuatan Iran. Dalam sebuah video yang beredar, fasilitas militer Iran dikabarkan hangus. Seolah masih belum cukup, Trump kembali menghujani Iran dengan berbagai rudal. Target kali ini menyasar aset persenjataan dan penyimpanan senjata milik Korps Garda Revolusi. CENTCOM mengabarkan militer AS menargetkan Pulau Tum Raya yang diyakini menjadi tempat penyimpanan senjata. Gak main-main, kawasan ini dibombardir rudal selama 90 menit. Nampak jelas bangunan yang menyimpan senjata Iran telah musnah dan rata dengan tanah. Jika ditotal, Amerika telah menyerang 3 lokasi penting Iran seperti Ahvaz, Chabahar, dan Bandar Abbas. Donald Trump kali ini nggak main-main untuk menghancurkan Iran dari berbagai sisi. Ini sesuai dengan janji sang presiden yang akan membumi hanguskan negeri para mullah. Trump menganggap sikap para pemimpin Iran terus membangkang dan enggan menuruti perintah Washington. Tujuan Trump hanya satu, yakni bisa membuka kembali Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat ke-47 ini mengultimatum Iran yang terus menyerang kapal komersial. Menurut Trump, Iran dipimpin oleh orang yang sakit jiwa
dan bakal memberi pelajaran pedih ke Iran. Saya tidak mau berurusan dengan mereka lagi. Mereka sampah, mereka dipimpin orang-orang sakit jiwa, dan mereka orang-orang yang kejam dan brutal, kata Trump. Bukan Iran namanya jika direndahkan tidak berani melawan. Aksi militer sepihak dari CENTCOM langsung direspon oleh Iran dengan menargetkan sejumlah fasilitas militer Paman Sam. Terbaru, Korps Garda Revolusi meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan udara Azraq di Jordania. IRGC mengklaim serangan ini telah berhasil menghancurkan pangkalan jet tempur F-18. Kabar tersebut diberitakan oleh stasiun televisi pemerintah Iran yakni IRIB. Tak hanya Jordania, IRGC juga agresif melancarkan serangan ke pangkalan militer di Bahrain. Media Iran yakni Tasnim News Agency mengunggah foto kehancuran pangkalan tersebut. Dalam video tersebut, IRGC membeberkan telah menghancurkan pusat kendali komando, pusat manajemen dukungan angkatan laut, gudang, hingga tangki bahan bakar di pangkalan armada AS. Tak hanya itu, Korps Garda Revolusi juga mengklaim memusnahkan pusat logistik. Artinya, para sekutu Amerika Serikat khususnya Asia Barat sangat sulit untuk memberikan suplai militer mereka. Di sisi lain, IRGC juga menargetkan pangkalan udara Paman Sam yang berada di Kuwait. Kali ini, Korps Garda Revolusi menggunakan drone Shahid 136 yang sudah terkenal paten. Beberapa kali sistem pencegat Amerika diluncurkan, namun tetap saja ada beberapa yang lolos. Korps Garda Revolusi mengatakan Iran tidak memulai pertempuran terlebih dahulu, melainkan para musuh-musuh IRGC, yakni Amerika yang disebut biadab. Mohammed Bagher Ghalibaf menyebut akan ada harga mahal yang harus dibayar oleh Trump. Kami katakan kepada Anda, penuhi janji Anda atau akan bayar harganya. Kenyataan akan memukul Anda, tegas Ghalibaf. Senada dengan Ghalibaf, Ismail Baghei bilang serangan balasan merupakan murni dari pembelaan diri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran ini membantah narasi dari media barat yang menyebut Iran teroris. Iran tidak pernah menyerang, Iran membela diri. Iran selalu kecam provokasi perang AS Zionis Israel, tegas Baghei. IRGC juga mengajak seluruh rakyat Jordania untuk mengusir Amerika dari kawasan. Korps Garda Revolusi mengatakan Iran bersama rakyat Jordania dan menargetkan menutup total pangkalan udara Amerika. Dengan fakta kehancuran pangkalan militer Amerika, Trump sudah salah memperhitungkan Iran. Negeri para mullah yang awalnya bisa ditaklukkan dengan mudah, justru berbuntut konflik yang panjang. Ini sesuai dengan pepatah, jangan pernah memandang remeh lawanmu, karena boleh jadi lawanmu lah yang akan menang. Bukan gak mungkin konflik ini akan menjadi semakin meluas. Trump kini dibuat bingung karena kembali masuk ke dalam perangkap. Jika ingin mengakhiri perang, maka Amerika akan malu dan dicap telah gagal menaklukkan Iran. Tetapi jika perang berlanjut, Amerika Serikat sudah tidak sanggup meladeni perang panjang. Bersumber dari CNBC Indonesia, Amerika Serikat telah kehabisan stok rudal andalannya. Jika perang berlanjut dengan laku seperti 5 hari terakhir, persediaan rudal akan semakin terkuras, sehingga menciptakan tingkat resiko baru yang lebih tinggi, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, kata analisis pertahanan Mark Hansson. AS dalam bahaya, sekutu Iran siap membantu perangi Trump. Trump pun kini dipusingkan karena perang semakin meluas. Rusia melalui Sergei Lavrov mengecam keras penyerangan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran.
Menteri Luar Negeri Rusia ini mengatakan Trump telah melanggar kesepakatan memorandum. Lavrov menilai serangan itu telah merusak upaya menyelesaikan sengketa program nuklir Teheran. What do you think about the resumption of the military attacks against Iran? We see it as a violation of the memorandum. I don't even need to comment too much about this. It's sad because civilian infrastructure is getting damaged both in Iran and in the Arab countries of the Gulf Cooperation Council member states. It's not leading to anything good. And most importantly, it's not bringing the settlement closer. It's closing the door that seemed to be a little bit opened by the memorandum that you mentioned. Lavrov menyesalkan Amerika yang lagi-lagi menyerang infrastruktur sipil di Iran. Menurutnya ini sebagai tindakan kejahatan perang karena berniat untuk membantai warga sipil tidak bersalah. Kami melihat ini sebagai pelanggaran terhadap memorandum. Ini sangat disesalkan karena infrastruktur sipil di Iran dan fasilitas sipil di negara-negara Teluk menderita. Ini tidak membawa ke arah yang baik, tegas Lavrov. Niat Trump awalnya memang baik untuk memberi pelajaran ke Iran. Sebab selama ini Washington tetap sabar menghadapi pasukan IRGC yang terus menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Tetapi cara Trump salah karena tidak mengedepankan diplomasi dan memilih jalan pertempuran. Seperti yang sudah-sudah Iran kalau sudah ditantang pastinya akan menimbulkan konflik panjang. Rusia selaku sekutu Iran pun menilai Iran sudah mengedepankan perdamaian. Tetapi Trump beberapa kali menolak proposal terkait kesepakatan nuklir dengan Teheran. Rusia dan Iran sendiri memang sedang menjalin kerjasama dalam pengembangan nuklir. Salah satunya adalah PLTN Bashar yang dibangun melalui kerjasama Rusia dan Iran pada tahun 1999. Perjanjian kerjasama ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara kedua negara. Trump memang dikenal sebagai pemimpin yang keras kepala dan ingin menang sendiri. Presiden Amerika Serikat ini bahkan mengancam akan menyerang penyimpanan nuklir kedua negara. Rusia juga ikut memberikan pendapatnya bahwasannya Iran pantas mengelola Selat Hormuz. Seorang analis dari Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa Moskow menjelaskan bahwa kebijakan Trump yang ingin menguasai Selat Hormuz hanyalah untuk meraup keuntungan besar. Trump dinilai hanya tidak senang jika Iran yang menguasai wilayah tersebut. Donald Trump, Presiden AS, mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menyediakan keamanan di selat ini secara gratis selama 50 tahun. Tetapi sekarang bermaksud untuk menghasilkan uang dari cara ini. Pertanyaan yang muncul adalah bahaya apa yang ada di Selat Hormuz sehingga AS menyediakan keamanannya selama 50 tahun, ujar Ibrahimov. Menurut analis Rusia ini, serangan-serangan yang dilakukan justru membuat posisi Amerika semakin terpojok. Mereka kebingungan akibat serangan yang tak kunjung hasilkan kemenangan. Aksi dukungan terhadap Iran dan kecaman terhadap Amerika juga disampaikan oleh Tiongkok. Negara ini menjelaskan bahwa Amerika sengaja membawa konflik Timur Tengah dalam jurang maut. La priorité urgente est que les États-Unis cessent de créer de nouveaux conflits et troubles au Moyen-Orient. Ce sont les États-Unis qui ont entravé les efforts du Conseil de sécurité pour obtenir un cessez-le-feu et mettre fin au combat, permettant au conflit à Gaza de déborder et provoquant une escalade continue de AS lah yang menghalangi upaya Dewan untuk mengakhiri permusuhan dan membiarkan krisis di Gaza dan perluasan ketegangan, ujar Sun Lei, perwakilan Tiongkok untuk PBB. Tiongkok juga mendesak agar Amerika Serikat segera menghentikan serangan dan membuka kembali Selat Hormuz. Ketegangan Amerika dengan Iran setidaknya membuat Tiongkok mengalami krisis. Selain dari Rusia dan Tiongkok, negara lainnya yang juga memberikan dukungan pada Iran adalah Turki. Negara tersebut bahkan digadang-gadang cari ancaman Israel dan AS nantinya. Jaket waterproof dari Triple F ini punya banyak pilihan warna buat jaga style kamu tetap kece waktu camping dan motoran. Cek linknya di bawah ini mumpung lagi diskon besar-besaran. Dunia menghakimi AS sebagai dalang perang.
Meningkatnya eskalasi yang terjadi membuat dunia bahu-membahu menghakimi AS Volker Turk selaku Komisaris Tinggi HAM PBB mengatakan perang ini bisa membahayakan warga sipil. Kembalinya konflik yang lebih luas di Timur Tengah antara AS dan Iran merupakan kemunduran besar bagi warga sipil di kawasan dan sekitarnya. Hal itu merusak upaya perdamaian dan memperdalam ketidakstabilan dengan resiko serius terhadap hak asasi manusia di seluruh kawasan, kata Turk. Turk menyerukan semua pihak yang bertikai untuk mematuhi hukum humaniter internasional. Menurutnya, kedua negara khususnya Amerika harus mengedepankan kemanusiaan. Salah satunya menyelesaikan konflik yang bergejolak di Selat Hormuz. Siapakah yang benar dan salah dalam perang kali ini? Baik Iran dan Amerika sama-sama punya alibinya masing-masing. Iran melalui Kazem Garibabadi menuduh Amerika sengaja ingin menghancurkan perundingan di Islamabad. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran ini, AS lah yang pergi meninggalkan perundingan. Menurut Kazem, Iran hanya membalas setiap tindakan agresi yang dilakukan Amerika. Setiap tindakan agresi terhadap Iran akan mendapat respon tegas. Tidak ada tindakan terhadap Iran yang boleh dibiarkan tanpa pembalasan, tegas Kazem. Ucapan dari Kazem pun semakin menyadarkan kita bahwasannya AS lah yang menjadi pihak paling disalahkan. Bisa kita buktikan dari rakyat Paman Sam yang sudah muak dengan tindakan Trump. Menurut survei, sekitar 78% rakyat Amerika mendesak agar Trump bisa mengakhiri konflik. Namun Trump justru kesal dan menganggap survei tersebut palsu dibuat-buat. Tetapi ada survei terbaru yang mengatakan rakyat mengakui AS telah kalah dalam perang. Sebab Trump tidak bisa menjamin keamanan warga sipil Iran seperti yang dijanjikan. Rakyat AS bahkan mencap sang presiden lemah gara-gara perang dengan Iran yang terus merembet. Celana dalam olahraga pria berbahan elastis yang nyaman digunakan, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan AS dalam bahaya perang melawan Iran semakin meluas menyeret sekutu Amerika. Siapakah yang akan menjadi pemenang akhir dalam konflik ini? Akankah konflik ini berakhir dengan perdamaian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.